Baik, sebelumnya selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rendro DS dengan NIM 1202-139 dari kelas RA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 mekanika tanah yang dimana membuat video presentasi berisikan materi. Yang pertama, proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua, jenis peta dan jelaskan kegunaan pada bidang konstruksi. Yang ketiga, proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung. Yang terakhir, proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Baiklah, kita langsung saja. Oke, yang pertama, proses pembentukan bumi dan patahan. Bumi terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Bagian terluar yang ditinggali sekarang disebut dengan kerak bumi. Proses pembentukan muka bumi melalui peristiwa-peristiwa yang terbentuk selama bertahun-tahun. Proses geologis yang membentuk permukaan bumi tersebut terdiri dari dua cara, yaitu proses dalam atau disebut endogen dan proses dari luar yang disebut eksogen. Untuk proses endogen ini berasal dari tenaga tektonik atau diatropis yang melalui aktivitas vulkanik atau vulkanisme dan gempa atau seisme. Sedangkan proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Baiklah, selanjutnya untuk proses pembentukan muka bumi tenaga endogen. Proses endogen sebagian besar disebabkan oleh energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari peluruhan dan disintegrasi unsur radioaktif dan dari perbedaan gravitasi di perapian. Proses-proses tersebut menimbulkan fenomena seperti gempa bumi, munculnya dan berkembangnya benua, palung samudra, dan sebelumnya timbulnya aktivitas vulkanik, metamorfosis batuan yang sudah ada, deformasi dan pergerakan kerak bumi baik secara vertikal maupun lateral. Untuk contohnya tadi, yang pertama ada seisme atau gempa. Seisme adalah bentuk energi dari gerakan gelombang yang ditransmisikan melalui lapisan permukaan bumi, mulai dari getaran lapisan permukaan bumi yang samar hingga gerakan liar yang mampu mengguncang bangunan dan menyebabkan celah menganga terbuka di tanah. Gempa bumi sebagian besar dihasilkan karena dislokasikan batuan di bawah tanah. Dan yang contoh lainnya yaitu adalah gerakan tektonik. Gerakan tektonik kerak bumi memiliki berbagai bentuk yang dicirikan oleh kompleksitas yang tinggi. Dalam perjalanan sejarah geologi kerak bumi, bebatuan telah kusut menjadi lipatan, saling dorong, pecah, dan satu sama lain, sehingga menimbulkan pegunungan, punggung bukit, palung laut, dan bentang alam lainnya. Oke, yang selanjutnya proses pembentukan muka bumi tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah kebalikan dari tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Di dalam tenaga eksogen ini ada 3 prosesnya, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Untuk pelapukan atau disebut juga weathering, pelapukan atau weathering merupakan perusakan batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca, seperti suhu, curah hujan, kelembapan, atau angin. Dan yang kedua, erosi. Erosi sering disebut juga pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan terhadap batuan yang dilakukan dengan air, angin, atau gletser. Air hujan juga bisa mengikis permukaan tanah, terutama yang gundul. Tanah itu bersama air mengalir ke sungai. Air sungai juga dapat mengikis tepi atau bagian dasar sungai. Akibat pengikisan pada tepi sungai menyebabkan sungai menjadi berkelok-kelok dan melebar. Sedangkan pengikisan ke dasar sungai bisa menyebabkan sungai bertambah dalam. Dan yang terakhir, sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin tadi. Pada saat pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai.
danau, dan akhirnya sampai ke laut. Dan yang selanjutnya ada jenis peta geologi beserta kegunaannya dalam bidang konstruksi. Yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber daya air, dan pembuatan jalan. Yang kedua ada peta singkapan atau outcrop map, yaitu peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Yang ketiga, peta ikhtisar geologis yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen. Yang keempat, peta struktur yang memiliki garis-garis kedalaman dan dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima, peta isopak, yaitu peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Yang keenam, peta fotogeologi, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan yang terakhir, peta hidrogeologi, yaitu peta yang dapat mengetahui lapisan kedap air dan tidak kedap air. Selanjutnya untuk siklus pembentukan batuan. Batuan berdasarkan siklus pembentukannya terbagi 3, yaitu yang pertama ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan batuan metafor. Untuk batuan beku terbagi atas 3. Yang pertama batuan beku luar, contohnya adesit, riolit, trakit, obsidian, serta basalt. Yang kedua, batuan beku dalam, contohnya granit, syenit, gabbro, serta diorit. Dan yang ketiga, batuan beku korok, contohnya porfiri, gabbro, porfiri granit, porfiri diorit, dan porfiri dasit. Selanjutnya, jenis batuan sedimen yang berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Nama lainnya ialah batuan endapan. Proses endapan ini sendiri bisa terjadi karena material air, angin, maupun gletser. Untuk contohnya ada batu konglomerat, batu breksi, stalaktit, dan stalagmit. Yang ketiga ada jenis batuan metamorf. Sebutan lainnya ialah batuan malihan, yaitu batuan yang mengalami transformasi dan proses metamorfosa sehingga terbentuk batuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Untuk contohnya ada batu kuarsit, batu ganesa dan gineis, dan batu pualam atau marmer. Di sini ada gambar untuk siklus batuan, dan dalam susunan deret Bowen, temperatur pembentukan kristal-kristal mineral semakin rendah, maka semakin ke bawah. Ketika magma bergerak menuju permukaan bumi, maka temperaturnya berangsur turun dan mulai membentuk mineral. Mineral yang pertama kali terbentuk merupakan mineral-mineral yang bersifat basah, seperti yang tersusun atas unsur-unsur magnesium, ferum, dan kalsium. Contohnya olivin dan piroxen. Lalu selanjutnya terbentuk mineral-mineral bersifat intermediate seperti hornblenda dan biotit, dan yang terakhir adalah mineral-mineral bersifat asam yang mengandung banyak silika dan alumina seperti muskovit dan kuarsa. Dan selanjutnya proses pelapukan batuan. Untuk pelapukan itu sendiri merupakan peristiwa hancurnya massa batuan, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Ada 3 jenis proses pelapukan secara umum. Yang pertama, pelapukan fisik, yaitu proses hancur dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan kimia merupakan proses penghancuran bongkahan batuan
menjadi batuan yang lebih kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisik seperti perbedaan temperatur dan erosi. Yang kedua ada pelapukan kimiawi, yaitu proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan ikut lapuk dan mengalami pelapukan. Proses pelapukan kimiawi dibagi menjadi 4, yaitu hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonasi. Dan yang terakhir yaitu pelapukan biologi. Adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Di sini ada gambar dari proses terjadinya pelapukan. Yang pertama ada gambar pelapukan fisik atau mekanis, yang kedua pelapukan biologis dan pelapukan kimiawi. Selanjutnya ada tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan. Di sini ada 5 contoh tanah. Yang pertama tanah andosol, yaitu atau disebut juga dengan tanah vulkanis, yang artinya tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Yang kedua ada tanah kapur. Tanah kapur sering disebut juga sebagai tanah mediteran atau tanah yang terbentuk dari batu kapur yang mengalami pelapukan. Yang ketiga tanah litosol. Tanah litosol atau azonal adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Yang keempat, tanah latosol. Latosol merupakan tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Dan yang contoh terakhir ada tanah rigosol, yaitu tanah yang banyak mengandung batu dan kerikil yang belum melapuk secara sempurna. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari tugas pertama. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Selamat sore, terima kasih.